Amerika Serikat dan Israel itu memang mencoba agar perang ini berhenti. Amerika dan Israel coba untuk perang ini berhenti. Kenapa? Kenapa? Karena Anda tahu ya, itu serangan Iran nggak main-main. Itu berupaya untuk membantu Iran, bukan cuma di dalam persoalan cyber ya, bagaimana mengacaukan sinyal-sinyal yang ada di Israel ataupun dimiliki oleh Amerika Serikat di daerah tersebut ya, tapi juga persiapan tempur Iran sekarang itu memang sudah dipersiapkan selama 20 tahun. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Prof. Ikrar, jadi kalau seandainya seperti ini udah menurun, ke depan nggak usah khawatir, semua baik-baik saja, betul? Enggak juga sih, karena kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Israel itu memang mencoba agar perang ini berhenti. Amerika dan Israel coba untuk perang ini berhenti. Kenapa? Kenapa? Karena Anda tahu ya, itu serangan Iran nggak main-main ya. Itu kemarin waktu serangan yang... Bukan karena mereka klaim bahwa Iran udah kalah. Oh, enggak juga. Dia masih punya persediaan yang masih banyak. Belum dikeluarin. Iya, dan Anda juga tahu bahwa Cina ya, RRT itu kan bantu Iran untuk dalam... Ini bukan RRT ijazah ya, beda ya. Ini Oke, RRT China ini itu berupaya untuk membantu Iran, bukan cuma di dalam persoalan cyber ya, bagaimana mengacaukan sinyal-sinyal yang ada di Israel ataupun dimiliki oleh Amerika Serikat di daerah tersebut ya, tapi juga bagaimana kembali memproduksi. Bentar, Cina melakukan itu sekarang? Oh iya. Dia mengacaukan sinyal, dia melakukan serangan cyber ke Amerika dan Israel. Tapi nggak pernah diberitakan itu. Oh, saya baca itu dari berita-berita yang dalam bahasa Inggris ya. Itu mereka berupaya untuk melakukan dan sumber resmi ya, karena CNN, BBC dan itu mereka juga mengutip Fox dan sebagainya, bahkan BBC yang ada di Australia juga mereka kutip juga, bukan ABC ya, tapi yang BBC tapi dari Australia misalnya. Dan Anda juga tahu bahwa kenapa Amerika itu buying time, karena memang dia sedang tertekan, biaya perangnya itu bukan main. Kalau kemudian perang ini terus berlanjut, itu bukan mustahil tekanan terhadap Donald Trump itu makin meningkat ya, dan membahayakan posisi politiknya di sana. Oh iya, dan Anda tahu nanti kan bulan November kan ada pemilu selah ya, dan bukan mustahil itu nanti calon-calon dari Partai Demokrat itu bisa memenangi pemilu selah tersebut ya. Dan Anda juga lihat ya bagaimana di Kongres ya, itu baik Demokrat maupun Republik itu kan juga sedang menyatu ya. Ada satu tujuan mereka ya, supaya Donald Trump itu jangan terus mengelabui masyarakat di Amerika sana ya. Jadi pertanyaannya, untuk apa kemarin serangan sekitar sepekan itu? Ya, intinya kan Amerika dan Israel kan tidak menduga bahwa kekuatan Iran itu jauh lebih hebat dibandingkan yang mereka perkirakan. Dipikir kecil. Iya, satu misalnya ya, dengan dibunuhnya itu Ayatollah Ali Khamenei ya, ini berarti rakyat Iran akan kemudian bisa take back gitu. Jadi mengambil alih kembali kekuasaan yang selama ini, menggulingkan rezim kurang lebih gitu. Betul ya. Jadi itu, dan Anda juga tahu walaupun sebetulnya itu Donald Trump itu sudah diperingatkan oleh yang namanya jenderal yang kemudian menjadi panglima perang di Amerika Serikat ya. Oh, Amerika Serikat. Yang Jenderal Dan itu yang mengatakan bahwa awas loh, jangan serang Iran, karena kekuatan Iran itu tidak seperti Venezuela. Karena Venezuela itu tidak memiliki kekuatan tempur
yang benar-benar hebat ya, pasukannya juga lembek dibandingkan Iran. Dan Anda juga tahu ya bahwa persiapan tempur Iran sekarang itu memang sudah dipersiapkan selama 20 tahun. Dengan kondisi embargo dia masih bisa tumbuh luar biasa. Betul, betul. Anda bisa lihat ya bagaimana dia bisa kemudian menghasilkan bukan cuma drone yang harganya yang murah dan kemudian bisa untuk ya lemparan supaya ditembak sama peluru kendali yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat ya, dan kemudian mereka kehabisan apa yang disebut dengan senapan-senapan penahan supaya tidak diserbu gitu kan. Dan Anda bisa lihat bagaimana itu yang disebut dengan rudal supersonik Iran itu kecepatannya itu ada yang sampai ke 15 Mach loh ya. Maksud saya 15 kali kecepatan suara. Jadi yang dimiliki itu kan ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15. Dan itu yang kemudian bisa menembus, Anda bisa lihat ya bagaimana tempat di mana pangkalan militer itu di Israel itu bisa ditembus oleh sampai berapa 30 jenderal kalau nggak salah 20-30 jenderal yang ada di situ itu kemudian terbunuh ya. Dan ada yang mengatakan juga bahwa kemungkinan Menteri Pertahanan Israel juga terbunuh ya. Itu walaupun kita belum tahu apakah ini udah berhasil atau tidak. Dan kalau kemudian perang ini terus berlanjut bukan mustahil ya. Itu tempat yang disebut bunker untuk Netanyahu itu juga bukan mustahil bisa ditembus dan itu oleh bisa oleh Iran dengan senjata yang bukan nuklir padahal. Oh iya, bukan nuklir ya. Dan Israel kan katanya mengancam bahwa nanti saya akan bisa menggunakan senjata nuklir. Dan Anda tahu kalau senjata nuklir digunakan di daerah tersebut yang mati itu berapa manusia dan dari berapa negara. Atau kemudian Israel dan Amerika Serikat menuduh Iran itu akan mengembangkan senjata nuklir untuk menghantam Israel. Kalau itu digunakan oleh Iran, Anda tahu yang mati kan bukan cuma orang Israel, tapi ada orang Yordania di situ, ada orang dari Palestina di situ ya. Jadi itu kan perbatasan itu kan deket-deket banget ya. Ada kemudian juga orang dari Mesir di situ. Jadi kalau misalnya Iran punya senjata nuklir, buat saya itu bukan ancaman buat Israel. Malah ini adalah suatu kekuatan yang bisa menciptakan suatu daerah itu menjadi peaceful coexistence. Jadi cobalah membangun suatu kehidupan bersama dan damai, kalau menurut saya begitu ya. Tapi karena Israel terus-terusan menyerang Iran ya, dan Anda tahu itu yang disebut dengan pertempuran 12 hari pada tahun 2025 Juni kemarin ya, itu buat Iran itu adalah rupanya kekuatan Israel seperti ini ya. Dia belum tahu rudal-rudal supersonik yang kami miliki dan ternyata itu benar-benar digunakan. Kalau Anda sebutkan tadi buying time itu berarti kan sementara. Oh ya. Tahu mungkin bukan mustahil. Minggu, 3 hari, 4 hari. Saya tidak mengatakan dalam tahun ini ya. Tapi bukan mustahil ya. Karena yang namanya Presiden Donald Trump, Anda juga masih ingat ya pernyataan Donald Trump tentang pemimpin Iran yang baru ya. Ini yang baru terpilih ini, dia juga nggak bisa nerima. Nah ini yang kemudian buat saya sangat mengherankan. Emangnya Amerika siapa? Maksud saya kan bukan hal baru Amerika seperti itu. Oh iya memang bukan hal baru, tapi kan. Tapi saya tanya, tadi dikatakan buying time. Iya. Pengertian buying time itu kan cuma sementara. Kita nggak tahu 3 hari, 4 hari. Paling nggak dia bisa paling tidak Donald Trump dan Netanyahu bisa menyelamatkan diri dari kehancuran yang lebih besar lagi kalau perang terus berlanjut. Ya. Dan Anda juga tahu ya, ini juga peringatan dari Cina kepada Iran ya. Please stop perang. Itu kalau bisa. Cina kepada Iran? Iya. Kalau Anda ada baca ya, itu Cina meminta supaya Iran menghentikan perang ya, dan kemudian Selat Hormuz itu kalau bisa dibuka ya, supaya alur dari kapal-kapal yang membawa minyak yang memang jumlahnya cuma 20% untuk minyak dan 30% untuk LPG ya, itu kalau bisa janganlah itu ditembak sama Iran. Bung Boni,